Gue cuma mau share tentang pertanyaan yang gue tanya buat bergila orang waktu itu tentang kenapa Elam dan Asyur hilang gitu dari daftar nama keturunan Sem. Dari ayat, kita baca lagi ayatnya ya, Kejadian 10 ayat 20. Kejadian 10 ayat 22. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpasad, Lut, dan Aram. So kita tahu Sem punya anak 5. Sem ini anaknya Nuh. Nuh punya 3 anak. Nuh yang selamat dari banjir, Nuh punya 3 anak. Dibilang Nuh anaknya Sem, Ham, dan Yafet. So Sem punya anak 5. And kita baca di Kejadian 11, satu pasal berikutnya. Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpasad. Dan sejak itu nggak pernah disebut lagi Elam dan Asyur. And kemana ke Elam dan Asyur gitu loh. Tiba-tiba menghilang, atau yang nulis Bible lupa masukin, atau mereka itu harusnya anak sulung gitu. Dan di Bible itu urutan itu penting banget. Elam dan Asyur, mereka kehilangan hak sulungnya. Hilang kemana mereka gitu. Dan minggu-minggu ini gue dapet tentang ini, and bener-bener sangat ditegur Tuhan. Dan banyak meaning banget yang dulu gue nganggap kalau baca nama-nama itu bosenin banget, tapi kali ini benar-benar dibuka matanya dan belajar sangat banyak. Jadi gue juga mau orang belajar juga. Kenapa harus tahu gitu loh? Karena kayak Tuhan belakangan ini ngomong gitu, banyak anak-anakku itu kehilangan hak sulungnya. Banyak anak-anak Tuhan itu kehilangan warisan dari Tuhan. Bahkan banyak anak-anak Tuhan nggak tahu apa warisannya dari Tuhan. Makanya kenapa perlu tahu Elam dan Asyur itu salah di mana gitu. Dan begitu kita baca kitab ini, dia bilang Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Apakah itu urutannya? Apakah Sem anak pertama, Ham anak kedua, dan Yafet anak ketiga? Belum tentu. Dan kenapa pentingnya hak kesulungan gitu loh? Karena kalau kita baca di Bible gitu, Kain membunuh Habel. Kain kehilangan hak kesulungannya. Esau meremehkan hak kesulungannya. Akibatnya apa? Yakub mengambilnya. Banyak orang yang Tuhan bilang sedang meremehkan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Orang lahir sebagai anak sulung itu bukan dia yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Dan dia punya warisan sebagai anak sulung, hak khusus. Tuhan mau bilang belakangan ini, banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan banyak gitu, warisan dan haknya, dan mereka meremehkannya. Sampai suatu hari hilang semuanya, Tuhan ambil. Jangan sampai kita terjadi seperti Elam dan Asyur. Ada cerita juga bagus gitu, kenapa kita mau cari hilang kemana Elam dan Asyur gitu. Ada satu orang di Indo gitu, orang kaya banget, dia punya pembantu satu, pembantunya baik, nemenin dia selalu. Seorang kaya ini begini, bilang sama pembantunya, nanti kalau saya meninggal, surat ini berharga banget nih, barang ini berharga banget gitu loh. Jadi orang tua itu ninggalin dia sertifikat tanahnya dia, gedung yang bagus, mewah banget. Terus akhirnya orang tua itu meninggal, dan pembantu itu pulang ke kampung, tinggal di rumah yang biasa, kecil, miskin, hidup melarat. Dia selalu mikir, apa yang istimewa dari Tuhan? Kata Tuhanku itu berharga banget. Tapi dia nggak tahu apa berharganya gitu. Sampai surat, karena dia nggak bisa baca gitu, karena dia buta huruf. Dia nggak tahu itu sertifikat tanah. Sampai dia bingkai surat itu. Dia bingkai yang bagus. Dia bingkai, dia pajang di rumahnya. Setiap hari yang datang dia bilang, ini loh peninggalan warisan dari Tuanku. Katanya berharga banget. Ditanya berharga apa, dia nggak tahu. Sampai suatu hari ada kepala desa yang baik banget. Dia bilang, coba saya lihat. Kepala desanya bilang, ini sertifikat tanah rumah itu. Hampir gedung rumahnya udah disita pemerintah karena nggak ada yang warisin. Karena pembantu itu nggak tahu apa yang diwariskan kepada dia. Karena dia buta huruf, karena dia bodoh amat. Cuman agak terlambat gitu. Kisah nyata gitu. Dan dia sadarnya itu waktu dia umur 60 tahun. Dia hanya menikmati rumah itu 5 tahun lagi, dan setelah itu dia meninggal. 30 tahun dia hidup di kampung yang miskin, padahal dia sebenarnya punya warisan yang besar. Dia nggak pernah tahu. Itu kenapa kita perlu cari tahu Elam dan Asyur kemana. Dan di balik semua itu ada message yang lebih penting lagi gitu, message tentang pengampunan, kesakit hatian.